Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari yang ke-7 ini ya. Di tahun 2024, tahun yang baru. Tidak terasa sudah 7 hari kita lewati. Dan masih ada banyak 359 hari lagi ya. Cukup banyak juga yang harus kita tempuh. Hari-hari ke depan, waktu-waktu kita, detik-detik waktu kita pun masih puluhan ribu detik ya. Tetapi biarlah di awal tahun ini, biarlah rema Tuhan bisa membawa kita menapaki sepanjang tahun ini 2024. Kita awali dengan kebenaran firman pada siang hari ini. Tentu ketika kita kemarin mengakhiri tahun 2023 dan hendak memasuki tahun 2024, banyak orang-orang motivator-motivator juga ya yang mengungkapkan, ayo kita buat perencanaan tentu ya. Kita perlu adanya sebuah perencanaan untuk menjalani hidup di tahun 2024 ini, apa rencana-rencana kita ya. Tapi puji Tuhan, saya ini orangnya nggak suka bikin rencana. Ya, saya ini ya jangan ditiru juga ya. Nggak tahu apa ini benar apa nggak benar. Tapi ada satu hal yang memang jadi pokok doa saya. Ya Tuhan, apa yang mau kau kerjakan dalam setiap kehidupanku, kau akan memperluas, memperlebar setiap pelayananku. Ya, nggak muluk-muluk. Mau rencana, wah nanti anak berapa, ya mau jadi anak 3, anak 4 ya. Mungkin mau usaha A, B, C, D. Mungkin ada orang-orang yang bisa harus mempunyai sebuah perencanaan seperti itu ya. Tetapi apakah semua yang kita rencanakan itu apakah berkenan, memuliakan Tuhan, dan apakah itu yang Tuhan mau, ya kan? Tentu kita juga nggak akan pernah tahu. Maka kita buat perencanaan yang begitu banyak dan spektakuler mungkin ya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin kehendaki dalam setiap kita umat percaya. Untuk kita menjalani kehidupan sepanjang hidup kita. Nah, tidak hanya 2024 saja. Tetapi sepanjang nafas hidup kita, ada satu yang Tuhan kehendaki, yang menjadi kehendak Allah Bapa, yaitu apa? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tidak ada yang lain, tidak ada yang besar, yang ada spektakuler lainnya lagi daripada umat percaya untuk memberitakan Injil kebenaran. Kita manusia boleh mempunyai rencana ini dan itu. Tetapi toh semuanya daripada Tuhan yang mengizinkan, menghendaki semuanya itu. Kadang kita punya rencana A, B, C tentu gak sesuai dengan Tuhan. Tuhan inginnya D, E, F, ya kan? Bahkan sampai Z, itu Tuhan. Kita ingin seperti jam 9, tetapi Tuhan menghendaki jam 3. Bertolak belakang bahkan. Tetapi ada satu yang tidak bisa bertolak belakang daripada kehendak Tuhan, yaitu mengabarkan Injil kebenaran. Tidak hanya 2024 untuk kita mau getol untuk mengabarkan kebenaran Injil. Tetapi sepanjang nafas kita mau mengabarkan Injil. Sebab Tuhan itu akan memakai umat-umat siapapun yang membuka hati, yang siap rela, yang siap sedia, yang mau. Tuhan gak akan pakai orang yang gak mau. Bukan berarti Tuhan tuh juga gak akan pakai orang-orang pintar. Jadi kalau kita merasa bodoh, kita merasa gak mampu, itu yang Tuhan akan pakai. Dan juga kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena kita ada surat Kristus yang terbuka.
Paulus mengatakan bahwa engkau adalah, kita adalah, kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta. Bukan hanya dengan sekedar di loh-loh batu. Tetapi itu kita ditulis di dalam hati ini. Bukan dengan tinta, tetapi dengan roh. Dan kalau kita mampu, dan kalau kita sedia, kalau kita mampu mengerjakan, itu karena pada kekuatan Allah. Itu karena apa? Itu karena pekerjaan Allah dinyatakan. Jadi Tuhan itu gak akan mau pakai orang-orang yang mampu. Aku mampu, ya Tuhan, aku mampu yang ini, aku mampu yang itu. Gak akan dipakai Tuhan. Tetapi kalau kita ngomong, Tuhan suruh ini, gak mampu aku Tuhan. Oh, engkau anakku. Aku yang akan mendorong kamu untuk melakukan ini. Wah, aku mampu Tuhan untuk melakukan ini, gampang. Iki biasa tak kerja kok. Ini gampang. Gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah yang kelihatannya gampang. Makanya setia dalam pekerjaan perkara yang kecil. Disuruh setia dengan perkara yang kecil. Karena perkara kecil itu kecil, gampang kan itu dilakukan. Tapi bukan seperti itu. Apa? Kehendak hati atau rasa hati itu seperti itu. Jangan untuk menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap sepele. Oh cuma gini tok ayo, aku iso. Ditunjuk melayani seperti ini, gampang. Jangan. Tapi biarlah semua yang kita kerjakan itu bukan karena kesanggupan kita. Bukan karena kita mampu. Tetapi Tuhanlah yang memampukan kita. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau melayani, Tuhanlah. Itu adalah pekerjaan Allah. Bukan kita yang mau ditinggikan. Bukan kita yang mau diagung-agungkan. Tetapi biarlah Kristus saja yang diagungkan. Biarlah Tuhanlah yang ditinggikan, yang diagungkan. Semuanya itu biarlah untuk menggenapi kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan upah yang besar. Dia akan memberikan upah yang besar. Janji-janjinya itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bukan karena itu upah itu kita mau melakukannya. Tetapi harus ada kerelaan hati terlebih dahulu. Kita nggak melihat upahnya. Kita melihat Tuhannya. Upah itu adalah dampak, akibat. Kita harus punya sebuah sebab. Sebabnya apa? Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita mengasihi Tuhan kita. Bukan karena kita mau mengejar upah, mahkota. Tetapi kita mau mengejar hadirat Tuhan. Kita mau, ya aku mau melayani Engkau. Aku mau mengikut Engkau. Bukan karena kita mau dijadikan kepala, bukan ekor. Bukan karena nantinya ada tanah perjanjian yang disediakan yang penuh dengan madu dan susu. Bukan. Aku mau melayanimu, aku mau mengasihimu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku.
Karena Engkau yang terlebih dahulu menyelamatkan aku. Karena aku tahu kasih karunia-Mu begitu besar. Karena aku sadar bahwa aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Karena sebab itulah kita mau mendekat terus dalam hadirat-Nya. Kita mau untuk terus mengejar-ngejar kemuliaan-Nya. Dan biarlah upah itu yang tetap menjadi bagian umat percaya tidak dinodai oleh sebab tadi. Upah itu pasti. Tapi bukan upah yang kita mau kejar. Ini adalah paradigma mindset yang harus kita ubah kalau memang kita mau mengejar upahnya. Kita harus mundur selangkah dulu untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi bagian kita. Kenapa juga kalau memang upah itu adalah sebuah akibat, tetapi itu juga harus diutarakan. Karena firman juga sudah mengungkap bahwa nanti ada upah. Ya kan? Tapi ketahui bahwa upah itu bukanlah tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan saja. Maka ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan sebuah mandat. Matius 28 ayat 19 kita baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Biarlah ini menjadi rema firman Tuhan kita di awal tahun ini. Dan mau kita bawa terus sepanjang tahun dan sepanjang kehidupan kita. Walaupun kita sudah pernah dengar akan perintah Tuhan ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Tuhan Allahmu akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sebab di akhir zaman itu adalah hidup yang penuh dengan kesukaran. Bukan lagi dengan kelimpahan. Bukan lagi dengan senang-senang, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tidak. Tetapi akhir zaman adalah hidup dalam kesukaran besar. Tetapi kesukaran besar itu janganlah sampai melenyapkan, menghilangkan damai sejahtera yang sudah diberikan bagi kita. Loh, katanya tadi sudah nggak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera dan sukacita di luar Yesus. Tetapi di dalam Yesus, walaupun terjadi kesukaran besar, akan tetap bersukacita, akan tetap damai sejahtera. Sebab terangmu telah tiba, terangmu telah datang. Sebab ketika terang itu datang, sirnalah kegelapan. Ketika terang itu datang, sirnalah kebencian. Ketika terang itu datang, sirnalah kenafsuan. Ketika terang itu datang, sirnalah segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus mengundang sinar terang itu hadir. Karena kesukaran besar menanti di depan mata kita. Tanpa kita membawa sinar kemuliaan, tanpa membawa kita sinar terang itu ada dalam hidup kita, kesukaran besar itu akan menimpa kita.
Maka Natal kemarin firman Tuhan mengatakan bahwa lahirkanlah Yesus di dalam hati kita. Sebab dialah apa? Firman yang hidup. Sebab di waktu-waktu kesukaran besar, bahkan sampai pada kekekalan, firman itu tidak akan pernah lenyap. Biarlah bumi bergoncang, langit hilang lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Kita harus menjadi laskar Kristus, prajurit Kristus yang militan. Bukan hanya karena kita mengalami kesukaran, kita akhirnya mulai kendur. Jangan seperti lampu buatan manusia yang sudah ada masanya sudah mulai redup, yang lama-lama akan mati. Tetapi sinar yang ada di dalam kita, sinar itu bukanlah sinar buatan manusia yang bisa redup. Biarlah sinar itu terus bercahaya. Bukan sinar itu yang semakin meredup, tetapi seringkali kita menanggalkan sinar itu. Sinar itu adalah sinar pret, gitu ya. Mana? Katanya Yesus menyembuhkan. Katanya Yesus melenyapkan sakit penyakit. Malahan saya sudah divonis dokter, besok mati. Waduh. Besok periksa darah lagi, diperiksa lagi. Ini tinggal hitungan jam waktumu sudah. Ya. Emang kita percaya omongan dokter? Ya kan? Omongan-omongan orang seperti itu akan melenyapkan, menidurkan iman kita. Umurmu tinggal sehari. Ya Tuhan, umurku tinggal sehari. Emang umurku di tangan dokter? Hah? Enggak kan? Umur kita di tangan siapa? Tuhan. Jangankan orang yang divonis dokter tinggal sehari meninggal. Orang yang sehat-sehat saja, yang fitness bisa mati. Ya kan? Orang yang olahraga, yang badminton, kayak main basket, kayak main opo, kayak. Tapi bukan main perempuan, ya. Yang main-main olahraga loh. Ya. Itu aja bisa mati. Karena orang olahraga bukan mencari panjang umur. Ya. Orang yang berolahraga bukan mencari panjang umur mindsetnya. Jangan cari panjang umur. Karena nggak bisa panjang umur. Orang masih muda, badannya atletis, ya. Sudah meninggal ketiban beban juga bisa. Ya. Katanya siapa orang fitnessan itu panjang umur? Ya. Main sepak bola, moro-moro, ya kan? Gak ada yang tahu umur manusia. Jadi jangan terpatok sama omongan tenaga ahli yang menjudge kita. Ya, kita harus percaya omongannya Tuhan. Walaupun aku mati pun untukmu Kristus. Hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, mau diambil, silakan ambil Tuhan. Kalau sudah masanya waktuku habis, berpulang, gak masalah. Ya. Tapi apa sudah siap kopernya? Tapi bukan koper yang itu, koper ilahi. Ya. Nah, karena itu tadi dikatakan, karena itu pergilah. Kita disuruh pergi.
Kenapa Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga dia mengatakan, karena itu pergilah. Jangan berdiam saja di Yerusalem. Jangan berdiam saja di tanah itu. Jangan berdiam saja di keluargamu. Jangan berdiam saja. Jangan berdiam diri saja. Tetapi keluarlah. Pergilah dari zona nyamanmu. Tuhan itu akan membawa orang itu yang mau itu akan keluar dari zona nyamannya. Karena di zona nyaman, orang tidak akan bisa melihat Tuhan. Di zona nyaman, orang hanya bisa melihat mamon, bukan melihat Tuhan. Yang dilihatnya adalah kesenangan dunia belaka. Tetapi ketika Tuhan menyuruh pergi, Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Pergi mana? Gak tahu. Gawat. Tapi Tuhan pelihara dalam perjalanan Abraham. Sama, Tuhan pun menyuruh setiap orang, setiap umat percaya yang mendengarkan kabar siang hari ini, untuk kita juga pergi keluar. Bukan stay terus di sini. Jangkaulah jiwa-jiwa. Karena ketika kita mulai pergi dan menjangkau banyak-banyak jiwa, mengabarkan Injil, ketahui, semakin kita mengabarkan Injil, semakin dekat hari Tuhan. Ya, karena kesudahannya adalah ketika Injil mulai tersiar, tersebar sampai ke ujung bumi. Itulah baru kesudahannya. Dan ketika Injil itu mulai tersiar sampai ke ujung bumi, dan banyak pertobatan terjadi, itulah akhir ujung daripada kesudahan zaman ini. Jadi kita harus terus bergerak. Jangan kita kita sudah bergerak, ada masalah, stop, malah mundur. Nah, kapan majunya lagi? Kalau sudah bergerak maju, ada masalah, ada hambatan. Jangan mundur. Diam di tempat saja nggak masalah. Ya kan? Habis itu bisa maju lagi. Kalau kita mundur, kita mulai lagi dari awal. Memperbaiki lagi yang ini, itu lagi. Kapan majunya kita? Padahal tinggal selangkah segini aja kita sudah memperoleh janji Tuhan yang A misalnya. Tapi kita ada hambatan. Kita malah mundur. Bahkan malah mundur lagi sampai ke belakang. Mengalami keterbelakangan. Kita harus terus bergerak. Kalau ada sebuah hambatan pun, kita harus, kalau bisa tetap stay, diam tenang dalam hadiratnya. Tuhan akan buka hambatan itu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi kita mustahil, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus melakukan pemuritan. Dan saya lompat di ayat 20 itu juga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Memuridkan dan memberikan pengajaran. Sudah bukan waktunya lagi kita itu seperti bayi.
Sebab dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau dilihat dari segi umur, ya sudah selayaknya Bapak Ibu Saudara adalah seorang pengajar. Bukan lagi anak-anak. Tetapi roh kita, rohnya kok jadi kerdil, tidak sesuai dengan usia. Karena kita seringannya makan, minum susu. Hal-hal yang enteng-enteng, yang enak-enak, yang ringan-ringan saja yang kita mau dengar, yang mau kita lakukan. Tetapi hal-hal yang berat, yang keras, kita nggak mau. Nggak mau. Karena apa? Iya, karena giginya sudah ganti. Bukan gigi yang lama. Gigi? Ya enggak toh, ya kan? Gigi boleh palsu. Tapi semangat, jangan semangat palsu. Ya. Karena Tuhan menghendaki kita untuk memuridkan orang lain. Dan memberikan pengajaran. Ketika kemarin tanggal 31 dikatakan apa? Kemarin bukankah ketika Raja siapa itu? Yosafat, ya. Ketika hendak memerangi Gilead, ketika itu ada enggak para nabimu mana? Bayangkan, ada berapa ratus nabi, sekitaran 200 nabi mengatakan, serang Gilead. Ternyata yang ratusan itu adalah nabi palsu. Yosafat bilang, masih adakah seorang nabi lagi? Ada, tapi nabi ki beling. Ada beling. Nah, anak sitok mana iki? Nabi ki beling. Wis tak omongi, tak kongkon ngomong sing api-api, wong iki tetep lek ngomong sing mencelakakan. Enggak mengenakan telinga, enggak mengenakan hati. Ya kan? Hati-hati. Akan banyak pengajar-pengajar palsu yang akan mencekoki kita dengan susu tok. Boyo sereal titik kayak ya, ini susu. Bukan sereal, susu, ya kan. Nah, apa menelek empeng, ya Pak Bu? Tiga empeng itu disingit no. Nah, ya kan. Satu orang ini yang tidak disukai, itulah yang menyatakan kebenaran yang kehendak Tuhan. Kalau kamu maju, kamu akan mati. Pakai tipu muslihat. Kamu raja Israel itu diganti dengan raja dari Yehuda.
Yang Raja Israel Utara disembunyikan. Loh, tapi kok bisa mati? Yang disamarkan itu. Matinya konyol lagi. Ada seorang prajurit memanahkan dengan sembarangan. Ingat, sepintarnya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepintar-pintar kita untuk menyembunyikan sesuatu akan terungkap juga. Sepintar-pintarnya kita, bahkan kalau diomong selicik-liciknya kita, kalau memang Tuhan mau menempa, Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau menyelamatkan kita, Dia akan menyingkapkannya. Itu semuanya hanyalah demi kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi anak-anak yang dikasihinya. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih Bapak, Ibu, Saudara. Karena pilihan Tuhan tidak akan pernah salah. Dia akan memilih anak-anaknya. Dan ketika Dia sudah memilih dan anaknya itu melenceng, Dia akan menempahnya. Dia akan, bukan menempah, menampinya. Ya kayak pakai apa? Sebulat itu loh. Ya, tempe ya. Kan menampi ya. Nah, yang keluar yang bukan pilihannya. Yang ada di dalam ini banyak apa sedikit? Tentu lebih sedikit. Pasti lebih sedikit. Ya kan? Banyak yang keluar. Kerikil-kerikil itu keluar ya. Beras itu ya, biasanya beras tuh. Wah, yang gabah yang keluar. Wah. Ya kan? Ditonton loh. Iki tuku apa aku? Tuku watu apa tuku beras? Ya. Ya. Bukankah kalau kita dilihat dari segi umur, sudah kita layaknya menjadi seorang pengajar? Ajarlah anak cucumu untuk boleh mengenal bukan hanya Kristus, tetapi kebenaran. Kebenaran, yaitu firman Tuhan. Terkadang juga kita saat ini aja melihat bahwa banyak anak-anak kecil juga yang pertumbuhan rohaninya juga ada kenaikan yang cukup signifikan. Yang anak-anak naiknya signifikan, yang sudah tua-tua turunnya signifikan. Jangan dibalik. Jangan bertolak seperti itu, tetapi biarlah kita sama-sama naik gitu loh. Ya. Yang anak-anak boleh naik signifikan, yang sudah berusia biarlah stagnan aja ya wis gak apa-apa lah ya. Naik-naik titik ya gak apa-apa lah. Ya. Tapi jangan sampai merosot tajam. Ketika kita boleh bertambah usia, biarlah kita dapat menurunkan kepada generasi-generasi muda. Walaupun terkadang juga enggak banyak, juga enggak sedikit ya, enggak sedikit. Anak-anak yang mengalami juga kemerosotan rohani. Dan biarlah itu semua menjadi beban gereja, yaitu umat Tuhan. Kalau ngomong gereja ya umat Tuhan, bukan hanya gedung. Gedung ini nggak bisa mengajarkan apa-apa. Dia adalah sesuatu yang mati. Dia adalah saksi bisu. Saksi bisu, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kita adalah saksi hidup. Engkau, dan saya adalah saksi hidup kemuliaan Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menerima baptisan, yaitu memberikan diri untuk menerima penyelaman dalam kematian manusia lama dan menjadi tonggak
bangkitnya hidup baru bersama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyelam dalam kematian manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama dan bangkit dengan menggunakan manusia yang baru yang dibangun oleh Roh dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, dia mengatakan, aku akan menyertai kamu. Dia berjanji akan menyertai kita. Orang-orang yang melakukan, orang-orang yang keluar daripada zona nyaman, orang-orang yang pergi memberitakan Injil, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang memuridkan, orang-orang yang membaptis. Dia Tuhan Allah Immanuel. Dia akan menyertai orang-orang yang militan, orang-orang yang bekerja di ladangnya Tuhan. Dia akan menyertainya sampai pada akhir zaman. Pemeliharaan Tuhan itu senantiasa nyata bagi setiap orang yang menaruh harapan kepadanya, yang mengandalkannya, dan yang turut ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah. Dan biarlah di awal tahun ini rema firman Tuhan boleh kita dapatkan. Sehingga apa? Ketika kita boleh menjalani hari-hari esok, kita hidup dalam perencanaan kehendak Allah Bapa, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, kabar penyelamatan, kabar baik. Sebab Injil harus diberitakan. Bagaimana ya mengabarkan Injil? Aku kan gak sekolah teologi. Sekolah teologi pun gak lulus. Ya kan? Pengakuan diri. Ya kan? Aku gak pandai ngomong. Aku gak punya akses. Aku gak punya apa-apa. Stop. Kalau gak punya apa-apa, serahkan pada Tuhan. Tadi saya katakan, Tuhan suka orang-orang yang demikian. Tuhan itu suka orang-orang yang hancur hatinya. Tuhan itu suka orang-orang yang rendah diri ya. Ya enggak lah. Tuhan itu suka rendah hati. Perintahku itu tidaklah sulit. Perintahku itu mudah. Dari setebal firman Alkitab yang kita punya, hanya satu yang boleh kita mau kerjakan. Kiranya apa? Apa benang merahnya? Kasih. Kita boleh mengerjakan kasih. Kasih itu enggak perlu teologi. Kasih itu enggak perlu profesor. Kasih itu enggak perlu doktoral. Kasih itu enggak perlu magister. Kasih itu enggak perlu makan buku-buku seperpustakaan. Kasih itu enggak perlu biaya apapun. Kasih itu cukup bermodalkan dengkul dan tangan dilipat. Ketika kita mengandalkan dengkul dan tangan dilipat, Tuhan akan mengerjakan kasih itu dalam hati kita.
Dan kasih itu bukan hanya berbicara mengenai kita memberi. Kasih itu bisa berbicara juga mengenai nasihat, wejangan. Ya. Kasih juga bisa berbicara mengenai didikan. Itu kasih. Maka janganlah kita meremehkan, menggampangkan kasih karunia. Banyak orang akan meremehkan, mengerdilkan kasih karunia. Nah, Tuhan kan maha kasih, maha penyayang, dia maha pengampun, aku pasti diampuni. Kalau engkau enggak datang berlutut, tidak engkau menanggalkan manusia lamamu. Datangnya dari mana pengampunan itu? Jangan terlena oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Memang kasih karunia Allah besar. Tapi responi kasih karunia yang besar itu dengan kita memberitakan Injil, dengan kita mengasihi sesama. Amin. Gak perlu muluk-muluk mengabarkan Injil bahwa Alkitab dok. Percaya Yesus, selamat kamu nanti. Dong, bawa salib besar. Dia mati di atas kayu salib. Waduh, ya. Dan juga bukan dok. Ini ada sembako. Wah. Hah? Ya enggak juga gitu, ya kan? Semuanya harus dilakukan dengan hikmat Allah. Hikmat surga. Tanya Tuhan, apa yang mau kita kerjakan? Kasih yang bagaimana Tuhan yang boleh engkau mau kerjakan dalam hidupku?